mengobati penyakit lisan dari Fida Kasyani. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidak dikatakan seorang Muslim yang lidah dan tangannya itu menyakiti tetangganya. Nah, lidah yang dimaksud tentu adalah lisan dan tangan yang dimaksud adalah perbuatan, dan tetangga yang dimaksud bukan saja tetangga kita di samping rumah kita saja, tetapi siapapun yang berada di luar dari diri kita atau orang lain. Nah, kali ini Fida Kasyani menjelaskan secara spesifik apa saja gangguan-gangguan lisan yang dapat membuat kita itu jauh dari predikat seorang muslim. Di dalam buku ini, Fida Kasyani menjelaskan tentang 19 penyakit lisan. Hanya saja ada satu penyakit yang menurut saya bisa dibagi menjadi dua, sehingga saya membaginya menjadi 20 penyakit lisan. Dan di akhir, Fida Kasyani juga menjelaskan tentang obat bagi penyakit lisan tersebut. Nah, yang pertama adalah berbicara yang tidak penting. Betapa banyak dari kita yang berbicara yang tidak penting. Padahal yang mendekatkan seseorang dengan kearifan adalah ketika ia lebih banyak diam daripada berbicara. Berbicaralah selama pembicaraan itu mengandung kebenaran. Di luar daripada itu, diam adalah yang utama. Penyakit lisan yang kedua adalah bicara berlebihan. Nah, berbeda dengan bicara yang tidak penting, bicara berlebihan sekalipun itu penting, tetapi jika itu berlebihan atau di luar dari batasannya, maka itu juga merupakan penyakit lisan. Contohnya, kita mengetahui bahwa memang ada perbedaan antara golongan di dalam umat Islam. Tetapi ketika kita mengumbar-ngumbar perbedaannya secara gamblang dan kemudian menyebutkan keburukan golongan lain dan hanya menyebutkan kebaikan golongan diri, itu merupakan bicara yang berlebihan, dan itu adalah penyakit lisan. Penyakit lisan yang ketiga adalah bicara tentang hal batil. Hal batil yang dimaksud di sini hal-hal yang sifatnya penuh kemaksiatan, misalnya seperti berbicara tentang pornografi, berbicara tentang perjudian, berbicara tentang hal-hal yang sifatnya negatif atau penuh dengan prasangka, atau hal-hal yang sifatnya mengundang kesia-siaan. Ini dimaksud sebagai berbicara tentang hal yang batil. Penyakit lisan yang keempat adalah perdebatan. Sehingga Rasulullah SAW bersabda bahwa debat itu melemahkan hati. Debat itu analogi, misalnya kalau kita melihat peribahasa, yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Jadi dua-duanya itu tidak mendapatkan apa-apa selain kelemahan hati. Karena pada dasarnya perdebatan hanya menyisakan atau bertumpu pada menang kalah, sehingga menyisakan ada pihak yang merasa dikalah. Penyakit lisan yang kelima adalah saling berbantahan. Berbeda dengan debat yang meniscayakan ada pihak yang menang dan ada yang kalah, saling berbantahan justru lebih buruk. Bisa saja dua-duanya kalah. Karena apapun yang diungkapkan lawan bicara, entah itu kebenaran, kebaikan, kita harus membantahnya. Dan inilah yang kemudian merupakan buah dari permusuhan. Penyakit lisan yang keenam adalah memaksakan diri berbicara fasih. Masih segar dari ingatan kita bahwa beberapa selebriti kita itu terkenal hanya karena ia mencoba berbicara fasih, tetapi khalayak publik justru semakin tidak mengerti terhadap apa yang ia bicarakan. Nah, ini juga biasa kita dapat di panggung-panggung organisasi, seseorang yang menggunakan kata-kata yang terkesan intelektual agar dirinya terlihat intelektual, padahal ini justru menimbulkan keringitan dahi atau ketidakpahaman dari lawan bicara. Padahal esensi dari komunikasi adalah pemahaman. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, gunakanlah bahasa kaum, karena kita harus melihat di mana kita berbicara. Tidak apa-apa kita berbicara secara intelektual dengan kosakata yang tinggi di forum-forum yang intelektual. Tapi ketika kita memaksakan diri berbicara fasih di lingkungan yang awam, itu merupakan penyakit lisan. Yang ketujuh adalah memaki. Rasulullah SAW pernah bersabda dan memerintahkan seorang perempuan untuk berbuka, dan si perempuan tersebut bertanya, "Wahai Rasul, saya sementara berpuasa." Rasul SAW, "Pergilah berbuka, karena sesungguhnya puasamu itu batal dikarenakan kau memaki pembantumu."
Sehingga memaki itu merupakan hal-hal yang membatalkan puasa menurut Rasul. Di sini kita dapat mengidentifikasi bahwa puasa itu bukan hanya puasa badani atau puasa untuk mengosongkan perut dari makanan dan minuman, atau puasa hanya untuk lapar dan dahaga. Puasa lebih mulia daripada itu adalah puasa akhlaki, yaitu puasa yang bukan hanya memuasakan perut kita, tetapi juga kita harus memuasakan seluruh organ-organ kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, termasuk lidah kita dalam memaki. Bahkan yang lebih tinggi daripada itu semua adalah puasa irfani. Bukan hanya organ yang sifatnya materi saja, tetapi organ yang sifatnya non materi seperti hati juga dituntut untuk berpuasa. Dalam hal ini tidak memikirkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah puasa irfani. Nah, dan kembali lagi bahwa memaki atau marah itu merupakan setengah kegilaan, kata Sayyidina Ali Karramallahu wajahu, dan setengah lainnya adalah penyesalan. Jadi hindarilah kemarahan di bulan yang suci ini. Penyakit lisan yang ke-8 adalah ucapan kotor. Bukan hanya dilarang berkata-kata kotor ketika ke rumah Allah atau ketika berhaji, ucapan kotor itu dilarang dalam segala hal dan kondisi. Sayangnya ketika kita misalnya bermain game online, biasanya kita dengan mudahnya berkata-kata kotor, dengan alasan keceplosan atau dalam kondisi emosi atau marah, sehingga ucapan kotor itu dengan mudahnya mengalir. Padahal ucapan kotor atau mengumpat itu telah dikutuk dalam Al-Quran, misalnya dalam Quran surah Al-Humazah. Nah, penyakit lisan yang ke-9 adalah mengutuk. Mengutuk atau melakukan sumpah serapah juga terlarang, apalagi jika kutukan itu sebenarnya kutukan yang batil. Kita biasa melihat orang tua menyumpahi anaknya sebagai anak setan, anak binatang, dan sebagainya. Padahal hal-hal seperti itu pada dasarnya tidak dibenarkan dalam parenting Islami. Sehingga mengutuk itu posisinya hanya dapat dilakukan orang secara syar'i atau orang-orang yang menggunakan kutukan tersebut secara syar'i, misalnya Rasulullah SAW dan keluarganya yang suci, dan tentunya para wali Allah yang memang menggunakan kutukan itu untuk menghalangi terjadinya kezaliman yang lebih luas. Penyakit lisan yang ke-10 adalah nyanyian dan syair. Pertanyaan kemudian, apakah seluruh nyanyian dan syair itu terlarang? Ahmad Hussein Dastagib dalam bukunya 50 Dosa Penghancur Amal menjelaskan nyanyian dibolehkan selama memenuhi 3 syarat ini. 1, tidak mengandung kesia-siaan, atau lirik atau gubaan syairnya itu tidak mengandung kesia-siaan, tidak mengundang kegalauan yang membuat kita itu bersedih hati, dan yang ketiga adalah tidak mengundang syahwat atau mabuk-mabukan dan perilaku-perilaku maksiat lainnya. Jika syarat itu terpenuhi, maka syair dan nyanyian itu boleh-boleh saja. Yang ke-11 adalah bergurau. Penyakit lisan yang ke-11 dalam hal ini bergurau, itu juga merupakan penyakit yang mesti kita hindari. Tentunya bergurau itu ada batasannya. Rasul SAW juga pernah bergurau. Misalnya ketika seorang nenek-nenek bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, apakah saya akan masuk surga?" Rasul SAW bersabda bahwa sesungguhnya di surga tidak ada nenek-nenek. Sehingga si nenek tersebut sedih, dan Rasul langsung menimpalinya bahwa karena di surga itu semua orang dikembalikan ke dalam bentuk terbaiknya, ke dalam usia ia ketika muda. Itulah salah satu bentuk sunnah Rasul SAW dalam bergurau. Sehingga gurau itu boleh-boleh saja asalkan masih dalam batas kewajaran. Jangan sampai ada yang terzalimi, jangan sampai kita mencela orang lain, jangan sampai dipenuhi dengan kata-kata kotor atau muatan-muatan negatif lainnya, berbohong dan sebagainya. Penyakit lisan yang ke-12 adalah mengejek. Nah, mengejek ini adalah menjelek-jelekkan orang lain, baik kejelekan tersebut ada pada diri orang lain tersebut maupun tidak ada pada diri orang lain tersebut. Karena sesama muslim itu tidak boleh saling menghinakan. Nah, bahwa kehinaan atau ejekan kita kepada orang lain bisa saja akan berganti atau menjadi terbalas ejekan kita juga di hari yang kedepannya, baik di dunia maupun di akhirat. Penyakit lisan yang ke-13 adalah menyebarkan rahasia. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang munafik adalah orang yang
berdusta ketika bicara, ingkar ketika memberi janji, dan khianat ketika diberikan amanat. Dan rahasia adalah salah satu amanat yang orang percayakan kepada kita. Menyebarkan rahasia artinya kita berkhianat terhadap amanat tersebut, dan orang-orang yang menyebarkan rahasia itu tidak layak dipercaya karena sama saja ia membunuh orang yang memberi rahasia kepadanya tersebut. Nah, penyakit lisan yang ke-14 adalah janji palsu. Janji merupakan ikatan antara dua pihak atau lebih, dan janji palsu adalah analogi orang yang berdagang tetapi barang dagangannya adalah dagangan yang palsu. Nah, jika ingkar adalah menyalahi janji ketika janji tersebut telah diucapkan, janji palsu itu sebaliknya. Dia menyalahi janji ketika janji tersebut sebelum atau bahkan sesaat janji tersebut diucapkan, karena isi dari atau konten dari perjanjian itu ternyata palsu. Dalam hukum ini disebut sebagai perjanjian yang dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Dan penyakit lisan yang ke-15 adalah berdusta dalam ucapan dan sumpah. Ini merupakan salah satu ciri-ciri kaum munafik, yaitu ia berdusta ketika ia berbicara, baik itu ketika dia berucap ataupun dalam bersumpah. Nah, penyakit lisan yang ke-16 adalah menggunjing. Menggunjing dalam Quran surat Al-Hujurat disebutkan sebagai orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Sehingga menggunjing ini merupakan sesuatu yang sangat terlarang. Jika kita menggunjing atau menjelek-jelekan orang lain di belakang orang tersebut, maka itu disebut sebagai gosip, atau aib yang kita sebarkan di belakangnya itu disebut sebagai gosip. Sementara jika kejelekan tersebut adalah sesuatu yang tidak ada pada diri orang tersebut, tetapi kita menggunjingkannya, maka itu disebut sebagai fitnah. Nah, lagi-lagi bahwa menggunjing itu dianalogikan sebagai pemakan bangkai saudaranya sendiri. Penyakit lisan yang ke-17 adalah lidah bercabang. Lidah bercabang itu adalah berbicara A di depan orang tersebut dan berbicara B di belakang orang tersebut. Atau bisa juga ia berbicara A di depan orang yang satu dan berbicara B di depan orang yang lain. Ini merupakan lidah bercabang, atau dalam literatur bahasa daerah yang biasa disebut sebagai bali-bala. Nah, penyakit lisan yang ke-18 adalah pujian. Pujian juga dapat jatuh ke dalam penyakit lisan jika pihak yang dipuji itu tidak layak dipuji. Misalnya penguasa zalim itu tidak layak dipuji, maka ketika kita memujinya ini merupakan penyakit lisan. Bisa juga pujian itu menjadi penyakit lisan jika niat memuji kita itu adalah justru menjilat, atau jika pujian yang kita lakukan itu berlebihan atau mengandung kebohongan atau tidak sesuai fakta, maka ini disebut sebagai pujian yang penyakit lisan, atau biasa juga disebut sebagai menggollah. Penyakit lisan yang ke-19 adalah bertanya sebelum waktunya. Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam bersabda bahwa setiap penyakit ada obatnya, dan obat bagi kebodohan adalah bertanya. Tetapi setiap obat itu juga ada waktu-waktu untuk mengonsumsinya. Mengonsumsi obat bukan pada waktunya justru alih-alih menyembuhkan penyakit malah perparah penyakit. Sehingga kita misalnya ketika ingin bertanya harus melihat dulu situasi dan kondisi. Penyakit lisan yang terakhir adalah kesalahan bicara dalam urusan agama. Apalagi di era sosial media seperti saat ini, baik secara luring maupun daring, orang-orang awam selalu merasa seolah-olah paham agama. Kita tidak tahu di mana ia menempatkan pendidikan agamanya atau buku apa yang dia baca. Hanya berbekal googling, ia kemudian berbicara seputar agama yang sebenarnya ia tidak memahaminya. Maka ini disebut sebagai penyakit lisan, kesalahan bicara dalam urusan agama. Nah, itulah tadi 20 penyakit lisan, tetapi menyebarkan penyakit atau menjelaskan tentang penyakit tanpa menyebutkan obatnya itu merupakan sesuatu yang salah. Sehingga dalam buku ini Fida Kashani menjelaskan juga obat bagi penyakit lisan, diantaranya satu, diam. Nah, karena lebih banyak berbicara itu justru lebih banyak mudaratnya. Bahkan menurut penelitian, perempuan berbicara per hari itu 20.000 kata setiap hari, sementara laki-laki sekitar 7.000 kata setiap hari. Jika itu dibukukan atau dituliskan dalam bentuk tulisan, maka perempuan itu menulis hasil pembicaraannya sekitar 80 halaman setiap hari, perempuan sekitar 80 halaman setiap hari, dan laki-laki sekitar 28 halaman setiap hari.
Sehingga lagi-lagi pepatah diam adalah emas itu menjadi relevan di sini. Kecuali ketika kita ingin berbicara tentang kejujuran dan kebenaran, ya monggo. Karena sebaik-baiknya seseorang adalah orang-orang yang memikirkan sebelum ia berbicara. Daripada berbicara, kenapa tidak kita menulis saja? Karena menulis itu lebih sistematis dan logis dibandingkan berbicara. Obat bagi penyakit lisan yang kedua adalah membaca Al-Quran. Apalagi Al-Quran bukan hanya kewajiban, tapi penyembuh bukan hanya penyembuh penyakit lisan, tetapi juga penyembuh penyakit hati. Lalu bagaimana bagi kita yang tidak memahami arti dari bahasa Arab? Ini analogi mengambil air menggunakan keranjang. Memang airnya mungkin tidak tersimpan di dalam keranjang tersebut, tapi setidaknya membersihkan keranjang. Memang mungkin kita tidak tahu memaknai arti dari bahasa Arab atau Al-Quran tersebut, tapi setidaknya dapat membersihkan hati kita. Obat yang ketiga bagi penyakit lisan adalah berzikir, sebagaimana dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Sementara obat yang keempat bagi penyakit lisan adalah berdoa. Kita harus memahami juga bahwa terdapat banyak adab-adab berdoa. Silakan misalnya rujuk buku dari Jaludin Rahmat yang berjudul Doa Bukan Lampu Aladin, ataupun buku-buku tentang doa lainnya. Obat bagi penyakit lisan yang kelima adalah salawat. Tetapi harus kita ingat, salawat kita janganlah sampai salawat yang terpenggal, yaitu salawat yang hanya memberikan pujian kepada Rasul tetapi tidak menyertakan keluarganya yang suci. Karena di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya juga memberikan salawat atau penghormatan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci. Obat penyakit lisan yang keenam adalah istighfar. Tetapi istighfar bukan sembarang istighfar, bukan hanya dengan mengucapkan astagfirullahalazim. Sayyidina Ali mengajarkan bahwa jangan ucapkan istighfar sebelum melakukan 6 hal ini. Yang pertama adalah penyesalan atas apa yang telah kita lakukan di masa lalu, dalam hal ini dosa-dosa kita. Yang kedua adalah bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Yang keempat, menunaikan hak-hak orang atau pihak lain yang telah kita cederai. Yang keempat, menunaikan kewajiban yang pernah kita tinggalkan. Yang kelima, menguruskan badan kita dari daging-daging yang haram yang pernah kita konsumsi sehingga berganti daging yang baru. Dan yang keenam adalah merasakan penderitaan sebagaimana dulu kita merasakan nikmat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Baru setelah melakukan 6 syarat istighfar tersebut, kita layak mengucapkan astagfirullahalazim. Dan obat penyakit lisan yang terakhir adalah melakukan amalan-amalan soleh. Amalan-amalan tersebut dilakukan oleh orang yang menempuh jalan akhirat, yaitu para ahli ibadah, ulama, pelajar, pejabat, pekerja dan pecinta Allah sejati, apapun golongan dan jenisnya. Selama ia melakukan amalan-amalan saleh, maka ia dapat mengobati penyakit lisannya. Selamat mengobati penyakit lisan. Ada pertanyaan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.